Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kaifa halukunna ayyuhat talibah? Sanastabir ad-dars an-nahwul wadih fil mawdu' aqsamul muta'addi wal an nastamir ila ar-raqmu as-salis wal rabi'. Baik. Oke, baiklah. Langsung saja. Kemarin untuk pembagian aqsamul muta'addi, fi'il muta'addi itu kemarin ada berapa? Ada 4. Ya. Yang pertama ada ma yansibu maf'ulan bihi wahidan, yaitu yang membutuhkan satu maf'ul bih. Kemudian yang kedua ma yansibu maf'ulain asluhuma mubtada khobar, yang fi'il membutuhkan dua maf'ul bih yang aslinya itu dia dari mubtada khobar bentuknya si maf'ul bih tersebut. Kemudian nah ini yang akan kita bahas yang nomor 3 dan nomor 4. Yang nomor 3, ma yansibu maf'ulain laisa asluhu mubtada khobar, yaitu fi'il muta'addi ya, kata kerja yang mana dia membutuhkan dua maf'ul bih sekaligus, yang asli dari maf'ul bih ini bukan terbentuk dari mubtada khobar. Ya, itu nanti kita tengok seperti apa. Nah, yang terakhir ma yansibu salasa mafa'il ya, yaitu yang membutuhkan kata kerja yang mana dia membutuhkan atau menasobkan 3 maf'ul bih, butuh 3 maf'ul bih. Oke, insyaallah ini singkat ya dan tidak panjang, tetapi silakan mohon disimak dan jangan di skip ya, karena ini sangat penting insyaallah. Nah, oke, kita lanjut langsung ke pembagian yang nomor 3 ya. Karena kemarin yang 1 dan 2 sudah ya. Sekarang ke yang bagian 3. Nah, yang bagian 3 itu ma yansibu maf'ulain laisa asluhu mubtada khobar, lawan kata dari yang nomor 2 kemarin. Ya, kalau yang kemarin itu aslinya terbentuk dari mubtada khobar, kalau sekarang aslinya terbentuk bukan dari mubtada khobar. Ya. Nah, biasanya fi'il muta'addi yang digunakan di judul yang ini ya, yang bukan mubtada khobar, yaitu ada 3. Kalau kita lihat di buku itu 3. Sebenarnya mungkin masih banyak lagi, tapi yang paling sering digunakan dan bentuknya umum itu hanya 3. Yang pertama ada a'to yu'ti ya, a'to memberi. Kemudian yang kedua sa'ala. Ya, sa'ala itu dia bisa bertanya, bisa menanyakan, meminta, sama tolaba ya, bisa tuh. Kemudian kasa. Kasa itu memakaikan pakaian. Biasanya ini kasa itu kepakaian ya biasanya. Biasa kan ada doa tuh, kasautu ya. Nah, oke, lanjut ke contohnya langsung ya. Contohnya langsung di sini Ustazah tuliskan 1. Ustazah ambil contoh dari fi'il a'to yu'ti. A'to itu. A'toitul mudarrisa kitaban. Ya. Al-mudarrisa kitaban. Al-mudarrisa ini maf'ul bih atau objek yang pertama. Kemudian kitaban ini adalah maf'ul bih atau objek yang kedua. A'to itu, saya telah memberikan al-mudarrisa kitaban. Memberikan kepada seorang guru itu sebuah buku atau sebuah kitab. Nah, katanya tadi judulnya bukan terbentuk dari mubtada khobar. Berarti kita lihat dari si 2 maf'ul bih di sini atau itunya kita singkirkan dulu ya. Kita lihat dari kalimat al-mudarrisa kitaban. Ya. Ambil di sini al-mudarrisu kitabun. Nah, aslinya sebelum ada atau itu ya yang menasobkan karena dia nanti menjadi maf'ul bih, aslinya kan al-mudarrisu kitabun. Nah, silakan kalian artikan coba. Al-mudarrisu kitabun itu artinya apa? Seorang guru adalah buku. Seorang guru itu buku.
Kira-kira sesuai enggak? Apa cocok enggak? Ya, tidak kan? Nah, makanya mengapa di sini kalimatnya bukan terbentuk dari mubtada khobar. Nah, bukan terbentuk dari mubtada khobar karena arti dari kalimat tersebut itu tidak cocok atau tidak sinkron, tidak sesuai. Al-mudarrisu kitabun. Masa seorang guru adalah buku? Ya, betul ya. Kalau misalkan secara ini ya mudarris sebagai guru buat alat kita buat ngajar buku ya, tapi secara normal atau secara nyatanya al-mudarrisu kitabun itu tidak cocok, tidak nyambung ya. Seorang guru adalah buku ya. Kalau kemarin kan contohnya apa, saya lupa kemarin, misal nih al-faslu kabirun, al-faslu kabirun, sebuah kelas itu dia besar, itu cocok ya, bentukannya mubtada khobar. Walaupun di sini dia sama-sama domah, kalimat pertama domah, kalimat kedua domah, tetapi ketika kita artikan itu tidak cocok ya. Makanya mengapa di fi'il muta'addi khusus di yang membutuhkan dua objek ini dia juga khusus ya, tidak sembarang fi'il ya, tidak sembarang fi'il muta'addi, tetapi ada khususannya. Nah, silakan itu dihafalkan ya. Atau itu mudarrisa kitaban, saya memberikan seorang guru sebuah buku. Nah, ini al-mudarrisu kitabunnya, mudarrisa kitaban ini maf'ul bih yang bukan terbentuk dari mubtada khobar. Karena ketika kita buktikan ya, ketika dipisah, kita ambil dulu kalimat ini itu tidak sesuai dengan maknanya. Gitu ya, insyaallah mudah. Untuk harokatnya tetap dia fathah karena sebagai objek dua-duanya. Oke, lanjut ke yang ketiga, mayan sibu salasa mafa'il ya, yang mana dia membutuhkan 3 maf'ul bih sekaligus ya. Nah, di sini kata fi'il muta'addi yang digunakan ada aro, kemudian a'lama, anba'a, nabba'a, akhbaro, khobbaro, haddasa. Biasanya kan ada haddasana, yaitu di hadis biasanya a'lamal ghaib, anba'a ya. Nah, ini semua itu artinya tidak beda jauh ya, artinya hampir sama ya, bisa memperlihatkan, aro memperlihatkan, kemudian a'lama menunjukkan sama mempertunjukkan, menceritakan, mengabarkan, menginformasikan, memberitahu ya, bisa digunakan sebagai nabba'a, akhbaro, khobbar tuki ya, saya telah memberitahukan kepadamu, saya telah mengabarkan kepadamu. Haddasa juga sama, anba'a juga sama ya, bisa digunakan arti-arti dari yang di samping sini. Nah, ini yang mana dia fi'il yang membutuhkan 3 objek. Nah, fi'il muta'addi yang digunakan adalah ini ya. Nah, kita langsung ke contoh. Contohnya di sini Ustazah ambil dari fi'il muta'addi akhbaro yukhbiru, akhbartuka. Nah, di sini ya, ini saya sengaja yang Ustazah warnain warna ungu itu adalah maf'ul bih yang pertama, al-mudarrisa, warna biru dia maf'ul bih yang kedua, ghaiban itu adalah maf'ul bih yang ketiga. Akhbartu ar-rafiqa, al-mudarrisa ghaiban ya. Akhbartu, saya telah mengabarkan ar-rafiq. Rafiq itu kan kayak rafiq kuni, temani, berarti kan teman ya, bisa dikatakan dengan ar-rafiq, as-sadiq itu teman sama rafiq. Saya telah mengabarkan, memberitahukan kepada seorang teman bahwasanya guru itu tidak hadir atau tidak masuk. Nah, biasanya kan kalian senang kalau ketika guru itu nggak masuk ya. Akhbartu rafiqa al-mudarrisa ghaiban. Saya mengabarkan kepada seorang teman objek yang pertama, bahwa guru ya, guru ini adalah objek yang kedua, itu tidak hadir atau tidak masuk, ghaib ya, ghaibah ya. Kalau misalkan di sini akhbartu ar-rafiqa al-mudarrisata ghaibata atau ghaibatan. Nah, karena di sini dia muzakkar, maka maf'ul bih yang ketiga saya tulis juga si muzakkar ya. Saya telah mengabarkan kepada seorang teman bahwa guru itu tidak hadir hari ini mungkin gitu ya. Insyaallah mudah. Nah, kemudian i'rabnya, i'rabnya di sini Ustazah ambil i'rabnya hampir sama seperti yang kemarin, tidak beda jauh. Yang pasti kalian ini
kalian coba-coba terus untuk i'rab, sering-sering latihan ya, sering-sering latihan. A'taitul mudarrisa kitaban. A'tainya apa? Ya, fi'il madhi mabni 'ala sukun. Mana ala sukunnya? Kita lihat di huruf harokat huruf yang terakhir itu adalah ya. Kok bukan tak, Ustazah? Iya, karena tak dia sebagai domir yang aku tadi anak nantinya. Ya, jadi kita lihatnya bukan di taknya tetapi mabni 'ala sukun. Nah, kemudian yang tu-nya domir muttasil mabniun, ini harusnya ya mabniun 'ala dhamm bahwa fa'il. Tu-nya saya, berarti kan itu saya telah memberikan. Berarti pelaku utama subjeknya adalah aku, saya. Makanya disebut sebagai fa'ilnya. Di sini fa'ilnya dhamir muttasil, ya. Tuh. Kemudian al-mudarris maf'ul bi awal mansub wa alamati nasbi fathah zahirah. Zahir itu jelas. Fathahnya al-mudarrisa jelas. Di sin itu harokatnya fathah. Ya, nampak alal akhir. Kitaban sama maf'ul bi as-tsani mansub wa alamati nasbi fathah zahira 'alal akhir. Sama ya, ini i'rabnya. Insyaallah untuk yang dia membutuhkan 3 maf'ul bi juga i'rabnya sama ya, i'rabnya sama. Dia nantinya berarti di sini ditambah yang terakhir maf'ul bi as-tsalis mansub wa alamati nasbihi fathah zahira 'alal akhir. Kalau fathahnya zahir. Tapi kalau yang digunakan adalah isim nakis atau isim maksur atau isim mankus, berarti kan nanti fathah muqaddarah alal apa? Ya, alal ya, alal wawi, alal alif. Ya, itu tergantung nanti kalimatnya seperti apa. Nah, itu mungkin itu dari Ustazah. Silakan nanti kalian sering-sering latihan i'rab juga di murojaah untuk yang aqsamul muta'addi dari yang pembahasan kemarin sampai yang sekarang dibedakan. Bedanya apa sih? Dari yang butuh 1 objek, butuh 2 objek yang bentuknya dari mubtada khobar, maf'ul bih, fi'il muta'addi yang butuh 3 objek yang bentuknya bukan dari mubtada khobar. Kemudian yang ketiga, fi'il muta'addi yang membutuhkan 3 objek sekaligus. Ya, itu perbedaannya di mana? Silakan nanti di review ulang, ya. Nah, cukup sampai di sini dulu. Nah, nanti silahkan kalian absensi itu di silahkan komentar ya, di komentar YouTube-nya. Silahkan kalian sertakan hadir nama, misalkan nama Athena Sudianti kelas 9F, kemudian nomor absen sekian gitu ya. Itu semoga banyak manfaatnya. Syukran ala husni itimamikum ma'ana jafi yaumikun fil bait. Jangan ini ya, jangan malas. Kemudian jaga kesehatan. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.